但你看糖尿病它有活到105岁。有下雨有风，不好，对。Terima kasih. Allah, mbakku kepalanya bocor Mbak Besti, jatuh tak tinggal mandi. Ya Allah, astagfirullah. Ini tadi pas dengar mak glubuk saya langsung lari. Ya Allah, astagfirullah. Pak Bos sedang di pinggir jalan nunggu ambulan Mbak Besti. Tuh banyaknya wiwi. Ya Allah.来了吗？有点失智。1、2、3。手都不要抓哈，放在肚子上哦。但你看糖尿病它有活到105岁。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ini saya bikin videonya di tangga ya Mbak Bu Besti, tidak di kamar karena kamar saya berantakan pol. Isinya itu baju-bajunya Simbah, spray, selimut yang sudah tak keringkan tapi belum tak lipat, jadi masih mumbrus karena belum kober. Jadi saya mau cerita kronologinya Simbah kemarin ya Mbak Bu Besti, baru bisa bikin video sekarang ini tuh H+2 karena kemarin itu mata saya masih pendul. Mata saya itu dua-duanya masih bengkak karena kemarin tuh saya nangis kejer Mbak Bu Besti, nangis nggak berhenti-berhenti padahal sudah ditenangin sama Pak Bos, tapi kayak tetap aja gitu loh, air mata itu tetap nerodos aja kayak gitu. Jadi ini tuh sebenarnya videonya masih nyambung sama video sebelumnya. Kan di video sebelumnya itu saya bilang kalau Simbah itu sudah 2 hari tidak tidur ya toh, dan kayak muter saja jalan terus nggak mau berhenti, dan kalau tidak ditutkan takut atau nderawasi kalau Simbahnya itu jatuh karena mbahnya itu kalau kumat demensianya itu beliau itu kayak nggak tahu arah gitu loh Mbak Bu Besti, kayak mau berak tapi beliau menuju ke teras, katanya mau berak di teras. Jadi kalau Mbak Bu Besti pernah salah paham kepada saya di video-video sebelumnya karena saya tuh nyuruh Simbah untuk tidur dan dengan menunjuk itu karena Simbahnya tidak tahu arah Mbak Bu Besti. Jadi kadang beliau itu mau mandi itu tuh ngarahnya keluar, sudah lepas baju semuanya udah bloyo kayak gitu, jalan keluar ke teras kayak gitu. Kalau tidak ditunjukkan ke sana ke sini, di sini loh gitu, mbahnya nggak tahu Mbak Bu Besti, seperti itu ya, karena mbahnya itu katarak kedua demensia. Oke, balik ke awal lagi ya Mbak Bu Besti. Jadi itu kemarin setelah mbahnya tak kasih minum obat tidur sama obat penenang, itu tuh mbahnya tidur angler, pules kayak gitu. Kemudian saya tinggal masak dan bikin video masak karena memang saya seharian belum makan blas. Jadi seharian itu tidak kelebon sego. Ya sudah emplok-emplok roti atau biskuit-biskuit kayak gitu buat pengganjal perut. Tapi namanya orang Indonesia kalau nggak makan nasi kan nggak puas ya toh. Jadi saya tetap harus makan nasi. Terus kemudian saya bikin masakan yang simple, terus kemudian bikin video makan dan lain sebagainya. Pas di pertengahan bikin video makan kan Mbak Bu Besti mendengar kalau mbahnya itu sudah mulai mengigau. Mbahnya itu kalau mengigau matanya merem tapi beliau itu gerak.
Jadi kayak kudu bangun, kudu oyeng kayak gitu loh Mbak Bu Besti dan Drawasi kalau jatuh. Akhirnya setelah selesai makan, itu saya langsung buru-buru ke kamarnya Simbah. Saya mendelok Simbah dan bener beliau itu ngigau, ngomong lantur, terus kemudian sambil gerak. Jadi pengen bangun, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Tapi badannya tidak support alias tidak punya tenaga untuk bangun kayak gitu. Saya tunggoi sekitar 15 menitan Simbahnya seperti itu dan itu tuh sudah hampir jam 11 malam. Saya belum mandi, belum apa-apa. Untungnya saya sudah selesai makan. Terus kemudian saya telepon Pak Bos. Pak Bos itu ada di lantai atas, saya di lantai bawah. Tapi teleponan, soalnya males celuk-celuk bengok-bengok kalau malam ya toh. Terus kemudian mbahnya itu nanti kalau saya ngomong kenceng manggil Pak Bos, saya takutnya Simbahnya itu malah bangun dan tidak tidur. Akhirnya saya telepon sambil bisik-bisik. Saya bilang kepada Pak Bos kalau Simbahnya Kaise now. Kaise now itu kayak berisik gitu loh Mbak Bu Besti. Kaise itu mulai, jadi kayak mulai berisik lagi, mulai mengigau dan sembarang dengahnya kayak gitu, mulai bengok-bengok kayak gitu. Biasanya itu manggil-manggil siapa yang sudah meninggal kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Celuk-celuk seperti itu, atau manggil anaknya, anak cucunya yang ada di Amerika kayak gitu, disuruh datang bantu apa kayak gitu. Jadi mbahnya itu sudah mulai seperti itu. Saya ngomong ke Pak Bos, saya bilang kalau si mbahnya sudah tak kasih obat tidur, sudah tak kasih obat penenang, jadi saya nggak berani kasih lagi karena takut nanti yang nggak kuat jantungnya kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Karena kan kalau kebanyakan obat tidur itu, saya bukan dokter Mbak Bu Besti, jadi saya nggak berani memberikan dosis yang lebih daripada yang disarankan dokter. Nanti kalau ada apa-apanya saya yang disalahkan gitu, apalagi lansia, jantungnya tidak sekuat kita kayak gitu. Terus kemudian Pak Bos bilang enggak apa-apa, paling sebentar lagi juga tidur, pokoknya jarkan saja kayak gitu loh, nanti sebentar lagi tidur kayak gitu. Tapi kan saya tidak tenang Mbak Bu Besti. Akhirnya saya tunggui sampai Simbahnya tenang. Pas Simbahnya itu sudah sampai pinggir mau jatuh, itu saya tengahin. Jadi saya junjung, saya tengahkan kayak gitu di tengah ranjang biar tidak jatuh gelundung. Terus kemudian beberapa saat itu mbahnya sudah mulai kayak nafas sudah mulai mendengkur tapi pelan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Nah saya pikir ini mbahnya sudah tidur, jadi saya persiapan mau mandi. Saya sudah toto-toto ngambil anduk, baju bersih dan lain sebagainya. Waktu saya itu sudah mau persiapan mandi, tiba-tiba saya mendengar suaranya mak gelubuk kayak gitu. Terus kemudian Simbah bilang kayak gitu. Saya langsung lari nyamperin Simbah. Nah, ternyata Simbahnya itu sudah tengkurap Mbak Bu Besti di lantai di samping tempat tidurnya. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya Simbahnya jatuh itu. Apakah mbahnya sudah bangun, sudah berdiri, atau gelundung dari kasur, itu saya tidak tahu. Pokoknya saya itu menemukan Simbah itu sudah tertengkurap di bawah kayak gitu ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian saya nyalakan lampu, saya manggil Pak Bos, saya bilang kalau Simbahnya beneran jatuh kayak gitu. Saya ngambil bantal kecil yang ada di kursi, yang buat senderan itu loh Mbak Bu Besti, bantal kotak yang biasanya ditaruh di kursi-kursi kayak gitu. Saya ambil bantal tersebut buat ganjel kepalanya Simbah. Kan jatuh di lantai itu kan dingin dan keras kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Karep saya sambil menunggu Pak Bos buat diangkat ke kasur, itu tuh dikasih bantal dulu kayak gitu. Tapi begitu saya mengangkat bantalnya, kan saya ngangkat pakai pipinya itu pakai satu tangan, terus satu tangan lagi buat ganjelnya bantal kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Waktu Simbah itu sudah bantalnya sudah pas, saya kan tangannya tak tarik. Lah ini darah Mbak Bu Besti. Ini kena semprit. YouTube atau Facebook tidak ngomong dari itu, pokoknya ya itulah yang merah-merah itulah ya Mbak Besti. Jadi tangan saya ini sudah full darah. Full. Saya langsung menjerit Mbak Bu Besti. Pak Bos kan sudah datang ke kamarnya Simbah. Saya langsung menjerit, ini darah. Saya bilang seperti itu sambil mata saya itu sudah merembeng kayak gitu. Kan saya khawatir kepala ya Mbak Besti. Yang kena itu kepalanya itu berdarah kan ya, saya khawatir ginio kayak gitu. Terus Pak Bos bilang, jangan teriak kayak gitu. Pak Bos itu langsung mikir cepet. Tapi kan saya jenengnya perempuan ya Mbak Bu Besti kan mesti masuk ke perasaan dulu, mikirnya belakangan. Jadi begitu Pak Bos bilang jangan teriak, saya langsung diam. Terus kemudian karena Simbahnya posisi tengkurap, kita tidak tahu lukanya ada di mana ya toh, yang berdarah itu yang mana. Jadi membalikkan Simbah dulu. Saya balikkan pelan-pelan karena tangannya itu muntir kayak gini. Jadi saya benakkan tangannya dulu, saya benarkan tangannya dulu, terus baru kemudian kita balik. Setelah dibalik baru kita tahu ternyata lukanya ada di sini, di pelipis sini, sama di pipi sini. Jadi pipinya ini kayak kulitnya itu ngeloncop kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kulitnya itu kebuka, terus bagian pelipis ini tuh bocor.
kayak gitu. Makanya darahnya itu mengalir deras kayak gini. Ini semuanya full darah kayak gitu. Dan bantalnya juga sudah kena darah semua. Terus Pak Bos bilang, wah ini nggak bisa, ini harus dibawa ke rumah sakit. Kalau cuman dibawa di rumah saja takutnya nanti kalau kenapa-kenapa soalnya kepala ya Mbak Besti. Terus saya bilang, Pak Bos sebelum telepon ambulan kita angkat Simbah ke kasur. Terus Pak Bos bertanya, kenapa di kasur? Kenapa harus di kasur? Soalnya ini musimnya itu sudah mendekati musim dingin, jadi suhunya sudah turun. Kalau Simbah ditaruh di bawah, nanti yang ada sambil nunggu ambulan, itu takutnya kedinginan kayak gitu. Jadi kita angkat dulu ke kasur. Terus kemudian Pak Bos bilang kepada saya, siapkan segala perlengkapan, kita ke rumah sakit sekarang. Saya telepon ambulan. Jadi saya disuruh menyepakkan kayak popok, terus kemudian baju, terus kemudian kaos kaki, jaket, dan lain sebagainya, segala yang dibutuhkan di rumah sakit. Jadi saya langsung gerak cepat. Jadi Simbah sendirian di kamar, saya langsung mengemasi segala kebutuhan. Nggak lama, terus ambulan datang dan Simbah dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu ambulan datang itu petugasnya itu nanyain Simbah, Mbak Bu Besti, sambil membersihkan lukanya Simbah, ditanyain macam-macam, namanya siapa, terus ini tadi jatuhnya siapa. Tapi yang ditanya Simbah. Jadi kayak mendengar responnya Simbah itu seperti apa. Kan kalau seumpamanya Simbah lupa namanya atau seumpamanya beliau tidak tahu, kan khawatirnya lukanya ini parah terus mengenai ke otak kayak gitu loh Mbak Bu Besti, atau mengenai apa-apa yang parah kayak gitu. Jadi sambil mengobati itu sambil mendengar responnya Simbah itu seperti apa. Terus kemudian waktu mau dibawa ke ambulan itu mbahnya itu ternyata masih bisa berdiri Mbak Bu Besti walaupun sudah jatuh seperti itu. Jadi ya kita cuman bantu dudukin saja. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu saya nangis kejer Mbak Bu Besti, sudah nangis kejer. Nangis ini air mata itu tidak bisa dibendung. Terus kemudian kan Pak Bos masih ngurusin sembarang dengahnya, saya di sampingnya Simbah ya toh. Begitu Simbah itu sudah dapat penanganan medis, sudah CT scan, diperiksa kepalanya, di ronsen kayak gitu, di X-ray kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kemudian diganti perbannya, dibersihkan, dijahit. Itu tuh Pak Bos bilang kepada saya, kalau dalam keadaan yang urgent atau kayak gitu, itu jangan gugup. Jangan panik, harus berpikir jernih, berpikir cepat. Karena kalau dalam keadaan urgent, kita mendahulukan panik, shock, tidak bisa berpikir jernih, nanti keadaannya tambah semakin parah kayak gitu. Jadi Pak Bos itu kayak marahi saya, ngajarin saya kalau seumpamanya beliau tidak ada di rumah, dan terjadi kejadian yang serupa kayak gitu, saya itu harus berpikir jernih dan cepat kayak gitu. Kalau seumpamanya Simbah seperti itu, segera lakukan pertolongan pertama kayak tadi, kasih bantal, terus kemudian diangkat ke tempat tidur dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian siapkan segala keperluan kayak Cien Pauka itu ya Askes atau BPJS kalau di Indonesia, Mbak Bu Besti di sini semacam kayak KTP kayak gitu. Tapi itu sudah mengcover semuanya, tidak perlu bawa rujukan dari desa, dari puskesmas, dari bengek sembarang dengah, tidak perlu. Jadi cuman butuh itu aja, langsung dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke klinik atau kemana saja itu bisa. Tidak perlu rujukan kakek rengkek seperti itu, tidak perlu ya toh. Jadi terus kemudian menyiapkan segala kebutuhan yang akan dibutuhkan di rumah sakit biar tidak bolak-balik kayak gitu. Terus kemudian langsung panggil ambulan kayak gitu. Terus kemudian telepon Pak Bos. Kalau seumpamanya Pak Bos tidak bisa dihubungi, saya dikasih nomor saudaranya, nomor siapa yang bisa dihubungi kalau seumpamanya Pak Bos tidak bisa dihubungi. Kadang kalau Pak Bos mendaki gunung lewati lembah, di gunung itu signal susah kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya dikasih alternatif lain untuk menghubungi kalau seumpamanya Pak Bos tidak bisa dihubungi seperti itu. Sekali lagi saya diomongin, dinasihati sama Pak Bos, kalau kondisi urgent kayak gini harus berpikir jernih dan cepat. Walaupun hati kita itu pengen nangis, pengen sembarang kayak gitu ya Mbak Besti, tidak boleh seperti itu. Harus berpikir jernih dan cepat. Jadi ngasih pertolongan pertama, kemudian siapkan sembarang dengahnya, telepon ambulan kayak gitu. Jadi kemarin itu saya nangis kejer sampai mata saya itu pendul. Terus kemudian pas di CT scan itu, habis di CT scan itu tuh setiap beberapa menit sekali itu ada kayak dokter atau perawat gitu yang datang nanyain Simbah, ditanya, halo PP itu kayak paman kayak gitu kalau di sini, PP, halo PP kayak gitu. Namamu siapa? Tapi yang ditanyain Simbah, bukan kita yang ditanyain. Kalau kita sudah pasti tahu ya toh, namamu siapa? Kan di daftar pasien itu kan ada namanya Simbah. Cuman buat ngecek responnya Simbah seperti apa, dan Simbah masih menjawab dengan sangat normal.
Jadi Simbah tahu beliau itu namanya siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, itu beliau masih tahu. Jadi ditanya itu masih merinding bisa menjawab walaupun suaranya itu rada geter-geter kayak gitu loh Mbak Bu Besti, karena ya sakit, nyempet sakit atau bagaimana kayak gitu. Terus kemudian karena itu yang kena itu pelipisnya sini, matanya Simbah itu bengkak seapel gitu Mbak Bu Besti, jangan bundel kayak gitu. Bah kita itu melihat itu ya Allah, pokoknya ndak nangisnya matanya itu jangan bengkak biru hitam kayak gitu loh Mbak Bu Besti, yang sebelah kiri, yang sebelah kiri sini. Iya yang sebelah kiri, iya Mbak Bu Besti. Maaf, perempuan itu kadang-kadang susah membedakan kanan kiri ya, jadi harus ya tangan sini kiri, tangan sini kanan kayak gitu. Jadi bengkak, matanya Simbah itu bengkak sekali, nggak bisa melek blas. Yang bisa melek cuman yang sebelah kanan doang. Terus kemudian dokter bilang kalau nunggu hasil CT scan-nya bagaimana, apakah baik atau tidak. Kalau kata dokternya, dokter yang jaga di UGD itu dokter umum, bukan dokter spesialis yang bisa membaca hasil CT scan kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau kata dokter umumnya sih bagus. Soalnya Simbah itu masih merespon dengan baik ketika ditanya nama dan sembarang dengahnya. Terus waktu ditanya apakah pusing, apakah pengen muntah, atau bagaimana, beliau menjawab tidak, dengan jelas tidak. Mbahnya itu bisa ditanya itu masih bisa menjawab dengan tidak, kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus kata dokternya itu oke sekali. Akhirnya, ini yang tidak sabaran itu Pak Bos Mbak Bu Besti, bukan saya. Kalau saya itu sabar-sabar saja. Jadi Pak Bos itu sudah ngantuk berat, itu kira-kira jam 3 subuh atau setengah 4 kayak gitu. Pak Bos maksa untuk pulang, katanya rumah kita dekat. Terus kalau seumpamanya nanti paginya itu Pak Bos mau balik lagi untuk melihat, kayak mendengarkan kata dokter setelah dokter membaca hasil CT scan-nya itu ya Mbak Bu Besti. Terus kalau seumpamanya memang harus dirawat, nanti dibawa balik lagi karena rumahnya dekat, tidak jauh kayak gitu. Akhirnya sama dokternya itu diperbolehkan karena memang rumahnya dekat. Paling jaraknya itu cuman ya 1,5 kilo kan, termasuknya dekat Mbak Bu Besti. Kalau disuruh sambil jalan itu juga sekitar 10 atau 15 menitan kayak gitu. Akhirnya diperbolehkan pulang, jadi jam setengah 4 subuh itu kita pulang. Kita nyampe rumah sekitar jam 4-an lebih. Simbah sekarang ditempatkan di kamar saya. Jadi sekarang saya sekamar sama Simbah ya Mbak Bu Besti. Dan begitu kita pulang, itu Simbahnya itu masih meracau Mbak Bu Besti, masih bengok-bengok, masih ininya itu dicabut gitu loh, apanya itu perbannya itu, dan darahnya itu kan masih mengalir kayak gitu. Dan tangan itu tidak bisa meneng. Akhirnya kita tetali, tak kasih sarung tangan, tak kasih topi, tak buntel tangannya kanan kiri, terus kemudian kita ikat di ranjang. Kalau di Indonesia ngikat pasien kayak gitu mungkin dianggap tidak manusiawi ya Mbak Bu Besti, tidak mesak niblas kayak gitu. Tapi kalau di sini itu tuh sudah biasa sekali, apalagi itu untuk menjaga keamanan pasien kayak gitu. Kalau di sini sudah biasa Mbak Bu Besti. Jadi mungkin beberapa kebiasaan di Taiwan memang kayak tidak manusiawi, di Indonesia tidak sopan, tidak beradab dan lain sebagainya, tapi di sini biasa. Jadi kita ikat demi keamanan pasien, demi keamanan Simbah, bukan karena kita tega, bukan karena kita tidak manusiawi, bukan karena kita tidak mesakni, bukan, tapi untuk keamanan pasien sendiri. Jadi biar pasiennya tidak bangun-bangun, karena Simbah itu sudah berkali-kali mencoba untuk bangun, terus kemudian berkali-kali mencoba untuk menyobek perbannya dan nguwek-nguwek ngukur kayak gitu loh. Kan kalau luka itu baru kering gitu kan gatel-gatel gitu loh ya. Jadi mbahnya itu ngukur-ngukur. Nah, kalau seumpamanya kegaruk gitu takutnya nanti malah infeksi kayak gitu. Jadi terpaksa kita ikat tangannya kayak gitu. Jadi begitu pulang dari rumah sakit, saya tidur di ranjang saya, tapi sekamar sama Simbah itu sambil ngerungoknya Simbah bengok-bengok karena berusaha untuk mencoba membuka ikatannya kayak gitu. Terus kemudian paginya itu pastor datang untuk mendoakan Simbah karena memang jadwalnya datang. Jadi datang untuk mendoakan, bukan mendoakan karena Simbah mau meninggoy, bukan ya, tapi karena memang jadwalnya datang. Jadi setiap 2 minggu sekali pastor atau orang-orang dari gereja itu datang untuk berdoa bersama-sama Simbah. Dan waktu berdoa bersama itu Simbah ya ikut berdoa Mbak Bu Besti, ya kayak normal biasa aja, kayak nggak terjadi apa-apa kayak gitu. Ya udah kayak gitu aja Mbak Bu Besti ceritanya. Dan sekarang Simbah alhamdulillah sudah membaik. Jadi matanya ini birunya sudah kempes, terus kemudian sudah mulai membuka sedikit matanya yang cedera tadi. Dan Pak Bos itu bilang seperti ini, recovery-nya Simbah, proses penyembuhannya Simbah itu cepat banget.
cepet banget, karena malam itu kita melihat itu matanya masih bengkak gedenya seapel gitu Mbak Bu Besti, tapi siangnya itu sudah kempes. Padahal kalau kita, saya atau Pak Bos yang seperti itu biasanya sampai berhari-hari belum kempes gitu, sampai berhari-hari belum kempes, tapi si Mbah itu secepat itu kempes, secepat itu sembuh. Pantes aja bisa sampai umur 106 tahun kayak gitu. Terus saya bilang mungkin ini ya efek dari beliau itu dulu militer, tentara, jadi fisiknya itu sangat berbeda sama kita ya toh. Kalau militer kan digempleng, apalagi dulu zaman mudanya si Mbah itu kan dalam keadaan yang sangat sulit, perang, kurang makan, kurang sembarang kayak gitu toh. Jadi kayak badannya itu menyesuaikan, tubuhnya itu menyesuaikan keadaan, makanya sampai sekarang masih oke. Kalau kita badannya ayak-ayak, ketera angin, titik ambruk, goleng, gering ya toh. Kalau si Mbah, Masya Allah, sudah lolos perang dunia kedua, lolos wabah penyakit zaman dulu ya toh, lolos korontil. Korontil Mbahnya kena tapi tidak vaksin, tidak apa-apa, tapi beliau sembuh. Hebat toh. Terus kemudian ini jatuh jungkel, ini bocor kemana-mana, tapi ya sebentar saja sudah sembuh. Ya pantaslah kalau beliau bisa sampai umur 106 tahun. Oke Mbak Bu Besti, kayaknya sudah kebanyakan bicara, nanti kalian bosan mendengarkan saya, melihat muka saya, katanya nanti kakak ngomong cerewet, bawel gini. Saya akhiri videonya sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan saya, mohon maaf apabila saya ada salah kata ya toh. Semoga kita semua dimanapun berada selalu diberi keberkahan umur yang panjang, sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kita semua dimanapun berada selalu diberikan rezeki halal melimpah serta barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perban ini dicoplok, delok lah ya Allah, Jan. 好，不要起来，不要起来，你不要起来，你就这样躺着。不要起来。阿门，你说了，阿门。主免是罪的天主羔羊，求你垂怜我们。Udah mau manjat ranjang pisan iki. Ini lek numplak beraya tambah nemen. Jan angel ngomong-ngomongane mbahku ki. Mbah lek numplak pisan kas wantan lho. Lek numplak pisan kas wantan. Gak usah kakean polah gini om Mbah. Berdoa ini. Mbahnya berdoa. Ya Allah, matanya yang satu ndak bisa melihat, tapi ngwengkeng ae ngejak mlaku-mlaku ya Allah. Ini barusan dibersihkan Mbak Bu Besti, terus diganti itu perban-perbannya. Ini matanya sudah lumayan kempes, malam itu gedenya sak buah apel gitu Mbak Bu Besti. Jan nyenok sekali matanya itu sampai tidak bisa dibuka. Ini pun masih belum bisa dibuka tapi sudah lumayan kempes. Mbah kui jan hebat tenan. Padahal jatuh sampai kayak gini loh. Tidak opo-opo blas.
Ya Allah.